Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 7 ayat 19 sampai 24. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Di dekat kolam Bethesda di Yerusalem banyak orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh, berbaring mengharapkan pemulihan kondisi fisik mereka melalui mujizat yang ditunjukkan lewat kedatangan malaikat yang terlihat dari goncangan air di kolam itu. Mereka meyakini bahwa siapa yang terdahulu masuk ke kolam itu ketika malaikat datang akan sembuh. Itu berarti malaikat hanya menyembuhkan satu orang di satu waktu, yaitu orang yang sampai di kolam pertama kali. Di dalam kumpulan orang sakit itu terdapat satu orang yang telah sakit selama 38 tahun. Orang yang mengalami kelumpuhan dan mengharapkan bisa berdiri dan berjalan kembali. Itu sebabnya dia berada di dekat kolam Bethesda dalam kurun waktu lama. Ketika melihat orang yang telah sakit begitu lama dan tidak mengalami pemulihan ini, Yesus berinisiatif mendatangi orang sakit ini dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Maukah engkau sembuh? Kemudian, tanpa persetujuan dan tanpa menunggu jawaban benar dari orang lumpuh ini atas pertanyaannya, Yesus memintanya untuk bangkit dan berjalan. Lalu bangkitlah dia dan berjalan, pulih. Yesus memulihkan jasmani orang lumpuh ini tanpa menunggu kedatangan malaikat yang menggoncang air di kolam Bethesda. Kemudian orang lumpuh ini bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Peristiwa pemulihan jasmani orang yang lumpuh puluhan tahun itu terjadi di hari Sabat. Tetapi ketika orang yang lumpuh puluhan tahun itu bangkit dari kelumpuhan dan berjalan dengan mengangkat tilamnya, mata orang-orang Yahudi tidak mengarah kepada terjadinya mujizat pemulihan kondisi jasmaninya, tetapi justru kepada tindakan mengangkat tilam yang dilakukan pada hari Sabat. Tindakan mengangkat tilam dikategorikan sebagai aktivitas mengangkat barang yang tidak diizinkan dilakukan pada hari Sabat. Atas teguran orang-orang Yahudi itu, orang lumpuh yang telah dipulihkan kondisi tubuhnya malah menyatakan bahwa Yesus yang telah menyembuhkannya yang memintanya untuk mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwa orang yang mengangkat tilam itu adalah orang yang sebelumnya lumpuh puluhan tahun. Melihat bahwa itu bukan sekedar tindakan mengangkat tilam biasa, tetapi tilam di mana dirinya berbaring tidak berdaya begitu lama, karena ada kuasa yang melepaskannya dari ketidakberdayaan, kuasa yang tidak dimiliki para pemimpin Yahudi. Karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan tindakan baik pemulihan kondisi jasmani orang yang lumpuh pada hari Sabat. Hari di mana diatur begitu ketat aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Menyembuhkan orang sakit dikategorikan sebagai pekerjaan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Atas protes keras orang-orang Yahudi terhadap tindakannya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, Yesus mengatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dengan mengatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, Yesus juga menyamakan dirinya dengan Allah. Dengan mengatakan bahwa anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yesus menempatkan dirinya setelah Allah Bapa.
Yesus melakukan sesuatu bukan berasal dari kehendak dirinya. Yesus melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapa. Karena Allah Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus tidak akan melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah Bapa. Yesus tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan Allah Bapa. Terjadi keselarasan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Bagi orang Yahudi yang melihat Yesus dengan mata jasmani dan mendengar apa yang dikatakan Yesus dengan telinga jasmani, perkataan Yesus merupakan penghujatan, menghina Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal secara fisik terlihat sama dengan orang lain, bahkan terlihat tidak memiliki kelebihan jasmani. Karena itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi orang Yahudi, mempertahankan tradisi nenek moyang mereka memperlakukan Sabat sebagai hari tanpa aktivitas selain beribadah jauh lebih penting dibandingkan memahami esensi mengapa Tuhan memberikan satu hari untuk beristirahat. Tradisi merupakan rangkaian pandangan dan aktivitas berulang dalam jangka panjang. Karena berupa rangkaian pandangan dan aktivitas berulang dalam jangka waktu lama, maka apa yang biasa diajarkan dan dilakukan menjadi patokan bagi orang yang menjalaninya. Tradisi ibadah kelompok masyarakat tertentu akan menjadi standar baku bagi orang di dalam kelompok tersebut dengan menganggap bahwa ibadah memang seharusnya seperti itu. Jika tidak seperti yang biasa dilakukan, akan dianggap salah. Karena itu Yesus yang mengkoreksi pemahaman tradisional Yahudi yang salah dengan menegur keras mereka atas penolakan mereka melakukan hukum Taurat, tetapi mempertahankan kuat tradisi nenek moyang mereka. Yesus Kristus selalu menegur keras ketidakkonsistenan orang-orang Yahudi atas aktivitas yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Orang-orang Yahudi yang juga terbiasa menyunatkan anak pada hari ke-8 setelah dilahirkan, tetap menyunatkan anak-anak mereka ketika hari ke-8 itu jatuh pada hari Sabat. Para pemimpin rohani Yahudi mengizinkan dan membiarkan dilakukan sunat yang merupakan tanda lahiriah perjanjian Allah dengan umatnya, tetapi melarang keras Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat yang sama. Tindakan tertentu diizinkan dilakukan di hari Sabat karena penafsirannya dilakukan oleh kelompok mereka. Sedangkan tindakan baik lainnya dilarang keras karena dilakukan oleh orang lain di luar kelompok mereka. Di dalam mata para pemimpin Yahudi terdapat balok yang menutupi, tetapi bisa melihat selumbar di mata orang lain. Maka Yesus menegur mereka supaya melakukan penghakiman dengan adil, menilai sesuatu benar atau salah, baik atau buruk, dengan menggunakan ukuran yang sama. Menilai sesuatu benar atau salah, baik atau buruk, dengan ukuran sama ketika tindakan tertentu dilakukan oleh siapapun, baik oleh orang dari kelompok mereka atau orang dari kelompok lain. Para pemimpin Yahudi menilai tindakan Yesus secara tidak adil, dengan menggunakan ukuran yang sesuai dengan penafsiran tradisional mereka, membawa mereka kepada penilaian salah fatal terhadap pribadi yang justru mereka nantikan begitu lama. Ketidakadilan penilaian para pemimpin Yahudi membuat mereka tidak bisa melihat Mesias yang mereka harapkan dan tunggu dalam waktu lama, justru ketika Mesias itu ada di depan mereka. Karena itu, belajar terus menilai segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik orang maupun peristiwa, dengan menjadikan kebenaran Allah sebagai patokan penilaian, akan mengantar kepada penilaian yang tepat. Menggunakan kebenaran Allah sebagai patokan penilaian, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri dan orang-orang di dalam kelompok kita, akan menghindarkan dari penilaian tidak adil yang merusak.